ternyata di dalam mimpi Jayabaya itu tersirat bahwa sebetulnya satu rekening itu ada yang sifatnya besar atau universal. Nah, didukung oleh Panji Hitam. Kemarin tahu kan? Dikawal wali menegakkan keadaan dunia. Tuh. Jadi nanti Al-Mahdi itu dikawal para wali. Maka pantaslah terjawab sekarang mengapa Al-Mahdi dan kelompoknya itu tidak pernah terkalahkan. Alhamdulillah rekan sekalian, ini merupakan seri kedua dari mimpi Jayabaya. Jadi kita mulai hari kedua ini ingin menyampaikan bukan ramalan tapi mimpi. Kalau kemarin saya masih nyebut ramalan karena biar memahami bahwa memang opini yang di luar yang kita bisa baca di sosial media atau dimanapun, bahkan dalam teks-teks itu disebut ramalan. Dan ramalan ini memang menjadi alergi bagi sebagian umat Islam yang istiqomah. Karena pada demikian ramalan sudah diambil bahasanya itu oleh para peramal duniawi, baik dengan bahasa indigo atau memang terbuka sebagai peramal yang semuanya ujung-ujungnya juga duit juga uang ya, peramal, karena bagaimanapun itu jasad mereka. Nah, maka mulai seri kedua dan seterusnya kita akan menamakan bahasa lain yang harus out of the box, yaitu mubasyiratnya Jayabaya atau mimpi Jayabaya, yang sesungguhnya sampai hari ini teks aslinya itu adalah bagian dari hak kerajaan untuk tidak dikutip, ya. Tetapi sudah dibuka sebagian yang intinya hanya resume-resume, dan itu sudah ada dalam sejarahnya, memang sudah dibenarkan. Wabil khususnya yang pupuh ke-18 itulah aslinya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa teks informasi berita yang muncul, pihak yang memiliki wewenang terhadap mubasyirat Jayabaya ini yang asli betul-betul itu adalah sampai pupuh 19 atau bab 19. Baik, khusus yang seri kedua ini kita akan membahas dari sisi keserasian dengan hadis-hadis yang ada. Nah, inilah ciri jika itu mubasyirat. So, kalau ini ramalan dalam perspektif itu dukun atau peramal, maka pasti banyak yang tidak sesuai dengan hadis, baik narasi maupun isyaratnya. Tapi kalau kita perhatikan manuskrip Jayabaya ini sangat amat sesuai. Bahkan hari ini ada sesuatu yang mungkin teman-teman juga baru memahami. Saya pun juga baru memahami, ya. Nanti apa itu? Mari kita jelaskan satu persatu. Tujuan pembahasan ini adalah agar semakin yakin bagi khususnya umat Islam di Indonesia dan di Nusantara bahwa percayalah dengan manuskrip ini memang kebangkitan Islam akan terjadi, dimulai dari awalnya di Indonesia dan Nusantara. Itu saja tujuan kita, agar kita sama-sama pada saat menghadapi kesulitan ke depan sudah mulai memahami dan tinggal merapat, tinggal menyatukan
kekuatan. Itu saja saya kira. Saya ulang sedikit supaya di seri kedua ini juga memahami bahwa ini memang wangsit atau impen atau mimpi. Jadi bahasa zaman dulu tuh wangsit, maksudnya dari Allah, petunjuk. Dari 1 sampai 3 itu jelas beliau mengatakan ini bukan ramalan manusia, ini adalah petunjuk, wahyu yang diturunkan. Nah ini kalau orang yang sempit pikirannya langsung ini, waduh, berarti Jayabaya ini nabi dong. Nah, jadi kalimatnya memang wahyu. Ingat, sudah puluhan kali kita menyampaikan bahwa masih ada wahyu kecil, betul. Wahyu kecil, yaitu kabar kenabian, 1/46 kabar kenabian. Yaitu Allah sisakan wahyu, masih ada, yaitu wahyu kecil dalam bentuk mubasyir. Nah, benar sekali. Artinya kalau beliau mengatakan, mengklaim dari wahyu, betul. Karena masih ada, turun, ya. Banyak didukung oleh 50, hampir 53 hadis atau 56 saya lupa ya, kurang lebih, yang menyatakan memang Allah sisakan petunjuk ya dari Allah langsung dalam bentuk mubasyir. Baik, kita teruskan timeline atau fase keterkaitan Satrul dan Al-Mahdi yang sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman. Pada fase kalau kita lihat ya, dari 1 sampai 18 itu sebetulnya ada bisa dibagi dalam beberapa fase kalau kita perhatikan ya. Pertama, fase rusaknya zaman atau pra kemunculan sosok-sosok Satrul Peningin. Jadi harus dalam keadaan rusak dulu, dalam keadaan bencana dulu, baik rusak apapun, alam, moral, etika, adab, dan juga akidah, tauhid. Jadi harus rusak dulu, baru ini muncul. Kalau tidak rusak, berarti itu tanda belum akan muncul. Pertanyaannya, apakah saat ini sudah rusak? Sudah parah saat ini, dari semua sisi. Kita sama-sama tahu ada dalam mubasyirat ini zaman kegelapan, dan ternyata betul. Antara umat Islam yang beriman, betul-betul beriman, dengan umat Islam yang tidak beriman, artinya masih tauhidnya rusak, itu mayoritas rusak. Bahkan semakin jauh dari agama. Bukan hanya rusak, tapi jauh dari agama. Jadi memang sudah memenuhi syarat. Dari sisi adab, etika, semua sudah rusak. Dan apalagi dari sisi kejahatan, para pemangku kepentingan di Republik ini, hampir semua sudah terlibat dalam urusan korupsi dan semuanya. Jadi rusak. Alam pun demikian juga sudah rusak. Ya? Jadi memang sudah syaratnya sudah. Ini mimpi Jayabaya bisa dibagi kepada tadi fase. Apa di fase pertama? Ini saya disebutkan, saya kutip saja. Tanda zaman sudah edan, beliau bilang. Yaitu manusia makan haram, berebut harta, saudaranya jadi musuh, berebut warisan maksudnya. Banyak bencana dan lain-lain. Itu saya klasifikasikan kepada fase pertama. Jadi fase kerusakan. Karena sekalian, ini ada hadisnya, coba perhatikan. Ini resume ya, panjang hadisnya, tapi biar cepat untuk sesuai waktu. Hadisnya jelas ada dalam contoh, banyak hadisnya. Contoh hadis riwayat Ahmad nomor 7899. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Tokoh agamanya tipu daya banyak. Seolah-olah jihad, seolah-olah dakwah. Tapi ujung-ujungnya cari uang, penghasilan ya.
Karena kalau tidak mampu ya tidak makan. Begitu. Jadi hampir semua tipu daya. Hanya sedikit orang yang betul-betul istiqomah. Nah, cocok kan? Ada hadis. Oke. Jadi tipu daya ini kalau kita lihat dalam teks hadisnya hampir seluruh kehidupan manusia. Ya. Sekarang ini orang yang dipandang itu hanya orang yang berduit. Padahal zaman begini Nabi Muhammad SAW, para sahabatan itu orang-orang yang berilmu, justru orang-orang yang memiliki pengetahuan dan petunjuk. Yang berikutnya, jadi jelas dunia dipenuhi kezaliman dan fitnah sebelum datangnya Satrul Biningit dan Al-Mahdi. Jelas. Yang kedua, saya bagi kepada fase kedua, yaitu peristiwa apa saja. Ini dia. Yaitu menggambarkan dalam mubasyiratnya Jayabaya itu menggambarkan akan muncul sosok yang akan memimpin Nusantara, lebih khususnya Indonesia, di mana terlihat ciri-cirinya, diberitahu sebelum muncul itu ciri-cirinya seperti ini, ya, di dalam naskah tersebut. Pertama, hidupnya sederhana. Harus sederhana. Jadi kalau ada satu pining kaya, itu bukan. Kalau satu piningit pakai dasi, bukan. Kalau satu piningit menjabat presiden, bukan. Mantan wali kota, tidak. Kenapa? Memang harus orangnya sederhana. Memang bukan menyederhanakan diri, tapi memang keadaannya begitu. Itu saya lihat penjelasan panjang ya. Jadi tidak dibuat-buat. Tidak mencintai harta, nggak punya apa-apa. Ya. Tuh, jadi teman-teman sekalian, begitulah teks bunyinya dari mubasyiratnya Jayabaya ini. Sudah meninggalkan hartanya, ya, artinya tidak mencintai harta. Yang berikutnya, senjatanya hanya iman. Kalau kita lihat, iman ini beririsan kuat dengan tauhid. Jadi jelas senjatanya bukan senjata beneran, bukan kekuatan fisik, tetapi senjatanya iman. Karena sekalian pernah kita bahas ya, beberapa yang lalu. Orang beriman itu harus lengkap sekali ternyata. Kalau kita ambil dasar apa itu arti iman, berarti iman di seluruh apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk harus percaya dengan mubasyirat akan muncul di ujung akhir zaman sebagai kabar gembira, peringatan dan petunjuk. Kalau itu manusia mengabaikan itu, padahal itu sangat amat penting. Karena mubasyirat itu memiliki posisi sangat penting setelah hadis. Karena sudah ratusan kali saya sampaikan di sini. Saya berani mengatakan, padahal saya bukan ulama. Tetapi karena saya membaca apa yang mereka baca, akhirnya saya paham bahwa mubasyirat itu penterjemah yang terbaik karena dari Allah atas perbedaan pendapat. Coba, kedudukannya dahsyat. Kenapa muncul mubasyirat? Karena ulama yang sejati sudah tidak ada. Sudah diangkat. Ilmu juga sudah diangkat. Lihat. Sekarang, tokoh-tokoh agama. Mau ceramah saja, mau ngisi kajian saja, harus habis 1 miliar lebih. Coba bayangkan. Panggung. Wah, seperti konser. Manusia pun mau berangkat, harus sewa mobil truk, dan sebagainya. Mengundang dia tidak cukup 20 juta, penceramahnya pun. Bayangkan, agama mahal. Ini sudah kacau. Sudah rusak itu.
Jadi agama itu elit. Ya kalau panitia kalau mau mengadakan pasti harus minta sumbangan ke pemerintah kemana-mana. Nah itu. Jadi khas dari Satur Peningit itu kekuatannya adalah iman. Mengimani seluruh dan juga di dalam manuskrip poin-poin lain tambahannya ya, yaitu dia itu menyendiri jauh dari pusat keramaian, makanya tidak mencintai harta karena menghindar justru dari godaan hubud dunia. Itu ciri-ciri sesuai dengan teks aslinya Mubasyirat Jayabaya itu. Dipingit, nah posisinya dipingit itu bukan seperti pengantin sengaja disembunyikan, bukan. Arti setelah saya selusuri dari tata bahasa dari semua, ternyata yang benar adalah belum diketahui halayak ramai bahwa dia itulah Satur Peningit itu. Lalu muncul itu diketahui, mulai umat mengetahui ketika rakyat sudah putus asa mencari mana itu Satur Peningit, lalu mencari-cari ya, karena tandanya sudah harus jadi. Nah barulah itu orang akan tahu sesuai dengan apa yang ada dalam Mubasyiratnya Jayabaya. Jadi dipingit itu bukan sengaja disembunyikan, ternyata bukan sengaja ditutup kayak pengantin dipingit 3 hari nggak boleh keluar, bukan begitu. Tetapi dalam pengertian semua aspek termasuk bahasanya adalah belum diketahui banyak orang. Hanya sedikit orang yang paham. Nanti lebih kepada memimpin rakyat kecil, maka nanti dukungan dari lapisan bawah inilah yang nanti kuat. Bukan seperti presiden. Dukungan pertama presiden, calon gubernur, calon bupati, bukan dari rakyat dukungannya, tapi dari donatur. Dukungan rakyat dibeli melalui campaign, melalui kerja keras, melalui bagaimana mempopulerkan nama dia, bagaimana menaikkan elektabilitasnya calon pemimpin. Jadi ada semacam manajemen bertempur dengan yang lain supaya memenangkan. Kali ini tidak. Nanti Allah akan membuat rakyat sadar, entah melalui mimpi-mimpi atau melalui kesadaran yang lain. Jadi beda ciri-cirinya. Jadi teman sekalian yang ada di rumah, ciri-ciri Satur Peningit itu dukungan dari rakyatnya nanti baru ke atas naik. Dan itu yang benar. Beda ya dengan pemimpin sekarang. Dukungannya pertama harus dari donatur. Mana ada mau mencalonkan diri kalau nggak ada uang. Nah, maka harus atas kehendak Allah. Caranya bagaimana? Rakyat yang akan digerakkan oleh Allah melalui inspirasi, melalui mubasyirat dan sebagainya, pengetahuan. Ya, demikian saya kira. Hadisnya ini ada kaitan dengan Al-Mahdiyah, karena teman-teman nanti akan paham. Ternyata Al-Mahdi itu disebut Satur Peningit dalam kitabnya. Kita lihat. Al-Mahdi beserta kelompok kekuatan atau tentaranya akan muncul dari timur sekiranya gunung menjadi penghalang perjalanan mereka. Artinya kekuatan. Niscaya gunung akan mereka pukul sehingga hancur rata menjadi jalan mereka. Ini simbolik. Artinya mereka itu ibarat kepingan besi yang walaupun dihambat di sana sini, dipitnah di sana sini, mereka jalan terus dengan kekuatan iman dan keyakinan.
Jadi modal kelompok ini adalah iman dan keyakinan. Jadi iman dan keyakinan, sehingga gunung pun yang menghalangi mereka akan hancurkan. Kira-kira ya. Jadi ladang, hancur jadi ladang, betul. Dikatain, akhirnya didenda kan? Ini, Masya Allah. Nih lihat, akan keluar panji-panji hitam Bani Abbas, kemudian akan setelah Bani Abbas dari Khurasan satu lagi panji-panji. Ini zaman Nabi Bani Abbas, zaman bagi Nabi Muhammad SAW, disebut panji juga itu dulu. Dan di ujung akhir zaman panji-panji hitam, kopiah mereka berwarna hitam. Berarti ini pasti dari Indonesia, sudah jelas ya. Khas. Dan diberi pemimpinnya adalah diberi gelar Syuaib bin Soleh. Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, siapa Syuaib bin Soleh? Orang yang beriman, imannya mutlak, imannya kuat, orang soleh. Itu bukan namanya soleh di sini, bukan. Namanya banyak soleh tapi mau mabok, waduh gimana ya. Jadi bukan itu maksudnya. Dia betul-betul sesuai dengan yang hadis tadi. Ya, menjunjung tinggi keimanan yang kuat. Jadi mereka mengikuti seluruh rangkaian yang Nabi sudah persiapkan 14 abad yang lalu. Itu orang yang beriman ya. Dan jelas di sini ada waktu keluarnya mereka ini dan penyerahannya berbeda jarak 72 bulan. Ini sudah dijelaskan ya. Jadi lihat saja, insya Allah Al-Mahdi akan berkuasa tahun 2027 nanti, sudah dijelaskan dulu ya. Dan hitung saja mereka sudah ketemu insya Allah tahun 2021. Itulah kelompok ciri-ciri satu kelompoknya. Baik, terusan. Fase ketiga, kalau kita lihat dari manuskrip atau Mubasyiratnya Jayabaya, itu adalah transisi di Nusantara dan dunia. Jadi setelah Satrupininggit itu mengasingkan diri, belajar keimanan bersama-sama dengan kelompoknya untuk hanya bermunajat kepada Allah, minta pertolongan Allah, dan mereka membina keimanan. Nah, nanti akan muncul yang disebut dengan Satrio Pandito Sinisihan Wahyu, yaitu sosok rohaniwan kesatria dibimbing wahyu. Tuh lihat, kelak terhubung dengan gerakan dunia. Atau dalam Imam Mahdi ini, tanda kurung saya nambahin ini. Itu kalimat teksnya begitu. Jadi akan muncul sosok orang yang rohaniwan, itu pengertian gini lah. Orang yang hanya bicara tentang agama, bicara tentang keimanan, tidak lagi bicara duniawi, ya tidak ngurus duniawi gitu kira-kira ya. Rohaniwan itu. Rohaniawan artinya orang yang bicara hanya bicara tentang akhlak, akhirat, tentang kebaikan dan sebagainya. Tetapi yang satria bukan rohaniwan yang biasa, tetapi ini disebut di dalam manuskrip atau mubasyiratnya satria, orang yang berani, ya, lantang membela kebenaran. Dan Masya Allah, lihat ya, dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh mubasyirat, karena mubasyirat adalah bagian dari wahyu kecil dan kelak terhubung dengan gerakan dunia. Cari, wahai pemirsa di rumah, orang yang selalu dibimbing oleh mimpi dan sudah diinformasikan di dalam banyak mubasyirat. Orang itu
takdirnya akan bersatu dengan Al-Mahdi nanti. Jelas sekali kan? Ya, luar biasa ya mubasyiratnya Jayabaya ini. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa. Berarti ini tanda dari Allah. Tepat kan? Mana kita bisa menduga sebelumnya? Coba rekan sekalian, kalau kita sekarang tidak mengalami, kita tidak akan bisa menduga. Arti yang disebut dengan terhubung dengan wahyu ini, dibimbing wahyu. Kita tidak akan bisa menerjemahkan. Bahkan mungkin di luar sana yang tidak mendengar ini juga mungkin belum paham kalimat ini. Tidak jelas. Dibimbing wahyu ya bisa aja oleh Allah akan dibimbing. Tetapi kan harus jelas syariatnya. Syariatnya ternyata dibimbing kalau itu untuk pergerakan kenabian. Kenabian artinya pergerakan untuk umat. Bimbingan dalam hal perjuangan agama harus mubasyirat ya. Ternyata kita paham. Itulah mubasyirat. Berikutnya kita lihat akan keluar panji-panji ini, cocok kan dengan hadisnya? Akan keluar panji-panji dari Khurasan. Kita sudah jelaskan Khurasan itu simbol ya, bukan letterbox. Arti wilayah geografis sudah banyak berderet, ada belasan kitab yang menjelaskan yang disebut dengan Khurasan itu bukan geopolitik, geografi, tetapi adalah ciri kekuatan dan sebagainya, simbol kemunculan awal. Teruskan, akan keluar panji-panji hitam dari Khurasan, tidak ada yang mampu menghalangi mereka sehingga ditancapkan di Ilya, yaitu Baitul Maqdis, kejayaan merebut Palestina itu. Dan mereka sekalian cari kelompok yang sudah banyak dimimpikan akan menduaskan Palestina. Itu saja, mudah sekali sebetulnya. Kalau kita memahami keimanan, sudah banyak mimpi yang menyebutkan bahkan siapa yang mau mimpin pembebasan Palestina. Kelompok mana yang sudah Allah takdirkan membebaskan Palestina ada dalam mubasyirat. Setahu saya ada sekitar 6 atau 10 mimpi yang menyampaikan. Jadi luar biasa. Sama kan? Artinya dengan manuskrip Jayabaya ini dalam bentuk mubasyirat. Jelas sekali ya. Ini terhubung dengan gerakan dunia. Sama kan? Artinya panji itu justru akan membebaskan Palestina. Baik. Fase ini artinya dari timur akan bergerak hubungan besar menuju Al-Mahdi. Nusantara bisa dibaca sebagai bagian dari arah timur Islam dunia. Sudah jelas ya? Itu pembahasannya banyak sekali. Yang disebut arah timur itu ternyata insya Allah lebih akurat, lebih yakin dari semua sisi itu adalah Nusantara. Fase keempat, nah ini teman-teman mungkin baru tahu nanti ya. Kemunculan Al-Mahdi yang bersifat global. Nah ini dia. Rekan sekalian, ternyata di dalam mimpi Jayabaya itu tersirat bahwa sebetulnya satu rukun itu ada yang sifatnya besar atau universal. Nah, didukung oleh panji hitam. Kemarin tahu kan? Ada panji hitam ya dalam teks aslinya. Dikawal wali menegakkan keadaan dunia. Tuh. Jadi nanti Al-Mahdi itu dikawal para wali. Karena memang kekuatan itu doa, kekuatan itu nanti keimanan, bukan senjata. Maka muncullah pertolongan Allah dengan menurunkan 3.000 malaikat. Maka pantaslah terjawab sekarang mengapa Al-Mahdi dan kelompoknya itu tidak pernah terkalahkan. Kalau pakai senjata, kita kalah.
10 tahun ke belakang, ke depan pun kalah secara matematis dan logika. Jangan berpikir bim salah bim, abrakadabra, ada muncul senjata tiba-tiba di hadapan kita. Nggak akan ada sejarahnya itu. Semuanya serba natural, semuanya serba sunatullah. Allah tidak akan berubah sunatullah. Sunatullahnya perjuangan Nabi begitu, ya begitu. Dari zaman dulu menderita juga. Nabi pernah kalah babak belur di perang Uhud gara-gara para pengkhianat, para munafik gitu kan. Sudah dibilang jangan turun. Turun juga karena rebutan ghanimah. Sunatullah begitu. Nabi dikejar-kejar, takut, sembunyi di gua, pergi malam-malam menyamar. Ali yang menggantikan Nabi. Sunatullah. Nah ada itu ceritanya kemenangan bim salah bim. Lalu bismillah. Saya kayak Superman. Tidak ada. Kecuali yang masuk akal. Gaib boleh, tetapi masuk akal. Turun bantuan malaikat. Nah itu masuk akal. Dan sunatullahnya banyak terjadi. Maka zaman nanti itu zaman pertolongan, bukan zaman kekuatan. Saya walaupun asam urat, tapi kalau Allah mau menolong saya bisa membunuh 50 orang karena bantuan malaikat dalam perang, bisa? Bisa nggak? Bisa. Hilang asam urat ya. Bisa. Masuk akal karena gaibnya gaib yang masuk akal, bukan seperti tukang sulap. Jadi jelas rekan sekalian, Al-Mahdi kenapa? Dan pengikutnya ini, kelompok khusus ini yang disebut dengan Ashabul Kahfi ini, karena dalam salah satu atsar dikatakan pembantu Al-Mahdi itu hanya 2 pembantu utama ya, kelompok Ashabul Kahfi dan 3.000 malaikat. Jelas sekali. Waduh, ini masuk akal. Tidak bisa malaikat mau menghancurkan dunia ini, bisa dicegah nggak? Nggak bisa. Siapa yang bisa mencegah malaikat? Orang kelihatan juga nggak? Tahu-tahu mencabut nyawa, coba kan? Jadi jelas masuk akal sekali. Masya Allah. Itulah Islam. Islam itu semua nalar ceritanya itu walaupun gaib, tapi masuk akal. Beda dengan dukun, beda dengan indigo, beda dengan yang lain ya. Oke, jelas sekali. Jadi Al-Mahdi itu memenangkan, merebut kembali Jazirah Arab nanti, yang sebentar lagi akan perang. Kita lihat coba kan, benar? Sekarang tiba-tiba Qatar dibom, coba mau mancing. Sebentar lagi Qatar dengan Iran sudah kerjasama nih, yang tadinya cuek-cuekan sekarang perlu bantuan Iran. Coba dalam waktu sebentar lagi, 1 atau 2 hari atau 1-2 minggu depan akan ada pembalasan, dan disitulah titik merembet kemana-mana. Arab Saudi sudah jelas bersikap, yang tadinya seolah-olah dalam perang Palestina ini membela Israel, seolah-olah ya, walau alam, tetapi yang jelas kelihatan sikapnya tidak membantu Iran, tapi sekarang beda lagi karena yang diserang Qatar. Nah, itu adalah tanda bahwa memang manusia menuju kepada perang besar di Timur Tengah. Apalagi Netanyahu sudah bilang, jelas di dalam TV, jelas di dalam DPR mereka akan mendirikan Yahudi rakyat dan tidak akan pernah ada Palestina. Pernyataannya vulgar sekali di dalam media. Saya nonton sampai awal nih pernyataannya, walaupun harus diterjemahkan. Jelas betul. Berarti memang itu adalah genderang perang menuju perang besar. Jadi jelas ini kalimat mimpi Jayabaya tepat banget. Coba teman-teman perhatikan sekali. Ketika kita menyadari di sini
Masya Allah, benar ya. Jadi memang orang beriman yang akan memenangkan itu. Bukan orang yang hebat dari sisi pemikiran, orang yang kuat ototnya, orang yang punya senjata lengkap, bukan. Tetapi dikawal oleh para wali, itu yang disampaikan dalam teks mimpi Jayabaya itu. Untuk menegakkan keadilan dunia. Luar biasa ya. Nah ini, jadi ini rekan sekalian, ini perlu diketahui. Satrio Piningit yang lebih besar. Ini, jadi ini Al-Mahdi namanya. Jadi bukan Satrio Piningit lokal Nusantara, tapi ini Satrio Piningit besar. Jelas hadisnya banyak bertebaran tentang munculnya Al-Mahdi yang akan memimpin dunia ya. Pasal kelima, penegakan keadilan dunia. Jayabaya, saya nggak usah bacain jawabannya, yaitu mengangkat agama adil kepada kaum kecil, mengangkat agama. Tuh, kita lihat. Jadi memang akan menegakkan kembali agama. Coba persis dengan mimpi mubasyiratnya Muhammad Qasim dan mimpi teman-teman yang lain. Satrio Piningit ini dan kelompok ini akan mendirikan percontohan agama, negara, bersosial, bermasyarakat, berekonomi seperti di zaman Nabi yang sudah hilang saat ini. Coba lihat ya. Artinya mereka akan mengangkat agama dengan cara itu. Masya Allah, bagaimana kita tidak percaya dengan mimpi Qasim? Baru pertama kali di dunia sejak awal ini didirikan paham. Ternyata Al-Mahdi akan mendirikan percontohan negara yang persis seperti yang Nabi contohkan. Bukan kerajaan, bukan seperti zaman sekarang ini yang liberal, demokrasi liberal, yang hanya menguntungkan orang kaya, yang hanya menguntungkan pemodal. Saat ini siapapun orang, walaupun jahat, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Luar biasa kan? Coba teman-teman hayati betul. Teman-teman hayati betul. Bayangkan, mimpinya Jayabaya sudah menyatakan mereka ini akan mengangkat agama, menghidupkan kembali Islam yang sudah hilang. Ingat, mimpi Muhammad Qasim dan mimpi yang lain mengatakan Islam sudah hilang sekarang. Rohnya Islam sudah hilang. Banyak sekali ya yang sudah kita bahas. Bahkan ulamanya seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan, yang kita harapkan untuk mengangkat agama disebut oleh Nabi seburuk-buruknya makhluk ya. Lihat tuh, dalam hadis jelas umatku nanti akan hidup dalam kenikmatan pada masa Al-Mahdi tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Ini dari semua hadis ya, dalam Ibnu Majah. Adil nanti, sejahtera. Oke, baik. Keenam, penyempurnaan. Nah ini, ternyata teman-teman sekalian, di dalam wangsit atau mubasyiratnya Jayabaya ada loh turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Secara implisit, bukan eksplisit, ada gambaran tentang zaman adil setelah perang besar yang bisa diselaraskan dengan turunnya penyelamat dari langit. Sang penyelamat dari langit. Siapa itu? Nabi Isa. Isyaratnya jelas sekali loh. Masya Allah, benar. Memang ada isyarat dalam hadis. Nanti setelah Al-Mahdi berkuasa, berikutnya akan meneruskan Nabi Isa. Ada itu manuskripnya. Kemudian Ibu Maryam turun. Lalu Imam Mahdi berkata, silahkan engkau maju wahai Rasulullah. Ya. Nabi Isa menjawab, tidak. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi kalian lain, sebagai pemulihan Allah untuk umat ini. Jadi disuruh Al-Mahdi yang jadi imam. Ya.
Jadi akan turun memang. Nah ini sudah diisyaratkan, ternyata ada di dalam mimpi Jayabaya ya. Kesimpulan, Jayabaya menggambarkan dua lapis nanti, satu piningit yang dari Jawa dan satu piningit dunia, pemimpin lokal Nusantara untuk menata Nusantara dan mendukung Al-Mahdi, dan Al-Mahdi yang dan satu piningit yang sifatnya untuk dunia. Tuh, makanya beda pendapat teman-teman sekalian, perhatikan. Kalau kita lihat sekarang pendapat tokoh-tokoh yang mendalami ini, beda pendapat kan? Satu piningit itu Al-Mahdi katanya, satu piningit bukan Al-Mahdi, itu begini. Coba lihat, perhatikan. Karena memang isyaratnya agak bisa jadi pengertiannya itu adalah satu piningit Imam Mahdi. Banyak yang menerjemahkan juga bukan Imam Mahdi satu piningit. Nah, jadi ternyata setelah kita dalami, bismillah, hari ini kita tahu dan berani mengatakan bahwa yang disebut oleh Jayabaya itu satu piningit yang memang untuk menggerakkan Nusantara, melakukan satu reformasi besar-besaran, dan ada satu piningit kelas dunia yang disebut dengan Al-Mahdi. Hubungan keduanya, satu piningit Jawa Nusantara, dapat dipandang sebagai prolog pembuka jalan bagi Al-Mahdi dunia, persis dengan hadis yang membuka jalan. Maka jelas ini adalah putra Bani Amin dari sisi hadis. Aduh, Masya Allah, persis sama teman-teman sekalian ya. Banyak yang dulu gamang karena tidak memahami mubasyirat. Nah sekarang kita ini memahami hadis, memahami teks Jayabaya, memahami mubasyirat. Masya Allah, jiplak sekali, ibarat pinang dibelah dua. Persis apa yang disampaikan oleh Jayabaya, persis itu adalah hadis-hadis zaman. Sama dengan mimpi yang dia alami hari ini oleh teman-teman sekalian, persis sesuai hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang apalagi nikmat yang sudah kita rasakan. Inilah nikmat yang terbesar sepanjang hidup kita. Masya Allah teman-teman sekalian, saya lebih memilih mengetahui ini daripada ribuan triliun. Dah Kang Niki, berhenti dakwah ini, saya kasih 1000 triliun. Insya Allah saya tidak akan tergoda. Kenapa? Karena ini jauh lebih nikmat. Kenapa nikmat? Kita paham 1000 triliun untuk apa coba? Emang kalau makan kayak apa sih 10 triliun? Makan terbatas juga. Semewah-mewahnya makanan satu suap cuma 100.000. Ya. Jadi untuk apa 1000 triliun? Apalagi kita sudah paham, maka kenikmatan ini melebihi kenikmatan apapun. Karena sekalian, maka diri itulah adalah bersyukurlah kepada Allah. Kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan yang tidak terhingga. Apa itu? Hidayah. Dan hidayah itu paling mahal dibandingkan dengan berlian, dibandingkan dengan dunia. Kenapa? Karena hidup kita abadi di akhirat kelak. Dan yang beruntung di akhirat kelak orang yang dapat hidayah. Rugilah orang yang tidak dapat hidayah, karena abadi kehidupan di sana ya. Masya Allah, kita nikmat sekali ya. Bayangkan kita bertangga di akhirat kelak ya, di surga. Masuk ada, wah, Masya Allah. Nah, antum nanti. Masuk ada, kita kumpul ngerona yuk. Wah, nanti saja. Oh, nggak ada ngerona.